kenal sama Evelyn. Ya. Nama saya Andre. Saya dulu nih sama Andrew teman satu kursus, satu sekolah kali. Dan ya setelah kerja di Jakarta sekitar 2 tahun, saya pindah ke Singapura. Sebetulnya saya punya background pendidikan sih accounting, ekonomi. Terus saya kursus dan coba-coba kerja di bidang desain, dan puji Tuhan saya cukup sampai sekarang masih di desain, masih bertahan di desain. Jadi saya punya ya sehubungan dengan topik kita gimana freelancing dengan sukses lah istilahnya ya. Ya. Saya mulai freelancing tahun 2017 karena waktu itu maksudnya secara full time freelance 2017 karena perusahaan saya, tempat saya kerjain dulu waktu itu, ada pergantian manajemen, terus divisi eventnya dibubarkan semua. Jadi cukup kurang menyenangkan sih ya perubahan waktu itu. Jadi saya mulai coba freelance. Saya mulai freelance Februari 2017 dan nomor satu, mulainya langsung kan tips nomor satu. Klien-klien pertama saya freelance itu adalah kawan-kawan lama semua. Kawan-kawan lama yang mereka cukup happy sama hasil kerja saya. Saya kontak-kontak mereka dan mereka timingnya kebetulan mereka juga lagi butuh bikin gambar 3D. Mereka langsung oper ke saya. Jadi saya langsung handle dan dari situ berkembang kenal-kenal lagi yang lain-lainnya, yang baru-baru yang lagi. Dan syukurnya sih mereka cukup happy dengan apa yang saya kerjakan. Oke, jadi networking itu penting banget ya. Networking dan reputasi dan rekomendasi dari orang-orang gitu ya. Betul, betul. Itu sangat penting sekali karena freelance walaupun kita jual gambar, sebetulnya kita menjual hubungan, jual jasa kan. Kita tentu tahu jasa desain, tapi lebih penting sekali kadang kayak feeling, kayak jodoh, apa orang itu senang sama kita, senang kita interaksi sama mereka gitu. Dan untungnya orang Singapura, mereka cukup suka orang-orang Indonesia sih ya. Karena orang Indonesia lebih, di mata mereka yang saya dengar selama ini, di mata mereka orang Indonesia lebih tahu membawa diri, nggak petantang-petenteng ibaratnya gitu, istilahnya. Nah, jadi itu satu hal yang penting juga yang perlu kita perhatiin, bahwa jangan pernah, bahasa Inggrisnya istilah never burn the bridges. Karena kita nggak tahu entah orang yang dulu kita kenal udah lama tiba-tiba cari kita lagi, sering kejadian begitu soalnya. Oke. Ini gue sembaring share screen melihat lu punya portfolio nih. Kita sekarang melihat sama-sama deh portfolio. Ini. Portfolionya, as always sih, portfolio lu itu bersinar semua. Ini ya teman-teman ya, ini aku share screen, kita lihat sama-sama portfolionya Mas Andre ini. Bentar, saya share screen. Ya. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Kita lihat, nah ini bagian profil ya. Mungkin kita langsung masuk ke portfolio. Ini tahun 2017 ya. Jadi ini ya, betul. 2017 itu berarti di desain manager udah bukan di City Neon ya ini ya. Ya pas baru keluarnya itu. Oke, jadi teman-teman, Mas Andre ini portfolionya itu ini ya 3D event ya, karena beliau ini lebih banyak di event designer ya, sebagai event designer. Jadi bagian visualisasi 3D-nya. Oke, mungkin yang lebih kelihatan visualisasi 3D-nya ini lu ada masukin ke sini, Andre? Apa ya? Lu masukin ke foto nggak ini? Atau ini pasti udah jadinya nih ya?
Ini udah Yang jadi. ada foto dan 3D yang sebelah kiri bawah itu 3D-nya. Oh, ini 3D. Terus ini yang udah Ya. jadi nih. Mhm. Oh, mantap, mantap. Majulah Singapura. Ini eventnya waktu itu ulang tahun kemerdekaan Singapura yang ke-50. Oh, oke. Tahun 2015. 2015. Oh, iya. Wah, mantap, mantap. Terus Tiger Sky Tower. Terus yang ini ya, kawan-kawan kalau ke Singapura dan singgah ke Sentosa, ada ini nih, apa namanya, kayak kita duduk ya, kita masuk ke dalam kayak UFO ini. Ntar UFO ini dinaikin ke atas kayak lift, dan terus ada 360 view of Singapore dari situ. Jadi untuk yang job kali ini, mereka mau revamp. Mereka mau bikin ruang tunggu antriannya itu lebih fun, lebih menyenangkan. Sambil mereka tunggu, mereka bisa beli minuman, makanan, kan. Nah, itu yang kita lihat di title-nya F&B counter along the queue lane. Terus makanannya waktu orang keluar, langsung disodorin sama merchandise. Kayak t-shirt lah, topi, pin, segala macamnya, post ke Facebook gitu. Nah, ini fotonya waktu sebelum direnovasi. Oh, ini sebelum direnovasi. Ini desain 3D dulu ya ini ya. Ini sama ini ya. Ini terus masukin ke ruangannya kayak gimana ya, keseluruhannya kayak gimana. Terus udah jadi renovasinya. Itu sih gue nggak ketemu ya, dia punya apa namanya dokumentasinya di internet. Mesti ke sana lagi ambil foto benerannya. Oh, oke. Terus Heart of Aviation. Oke, ini yang yang mana yang lu desain? Sebelah kiri atau sebelah kanan nih? Ini sebetulnya kayak mobile exhibition, jadi eksibisi berjalan dalam bus. Busnya ini ceritanya mendidik anak-anak sekolah, anak SMP dan SMA untuk kenal dunia aviation industry. Bahwa dunia aviasi itu bukan cuma pesawat terbang, airport, seperti tahu, tapi ada banyak aspeknya seperti kargo, makanan, dan gimana kargo punya manajemen. Kargo dalam arti kirim barang dagang ke luar negeri lah pesawat. Dan terus ada juga yang nggak kalah pentingnya bagasi punya manajemen. Nah, kita nggak lihat orang ngatur bagasi gimana kan, tapi begitu sampai airport, barang check-in itu salah satu proses yang terpenting. Bayangkan kalau orang berangkat kemana, barangnya kemana, pasti nggak happy semua kan. Nah, jadi itu sebetulnya lebih ke detailnya, tapi di sini di exhibition-nya ini lebih kita mau coba membawa suasana dalam pesawat di dalam interior busnya. Dan semua exhibit yang di dinding itu semuanya interactive screen. Ini emang nggak ada 3D-nya ya? Atau ini 3D-nya nih? 3D-nya nggak pasang sih. Bukan, ini foto nih. Oh, ini setup in progress. Terus ini pas jadinya nih kayak gini nih. Ya, betul. Oke. Event exhibition orchard Christmas decor. Oh, lu masuk Christmas decor juga ya? 2011 ya. Ini yang lu dekor apanya nih? Jadi kita dekor interior sama ini Mall Iron ini sama eksteriornya juga. Ya kalau yang eksterior seperti yang kita lihat ini ya, snowball, pohon Natalnya, terus pohon Natalnya bisa diakses dari dalam ke atas ke balcony-nya untuk foto-foto, lihat pemandangan kan. Sementara kalau untuk interiornya sebetulnya nggak terlalu banyak ya, karena banyak restriction, safety, sama technicality, sama budget juga. Jadi untuk interiornya bisa dibilang cukup generik. Mereka gantung bola-bola Natal gitu, sama wreath-nya di ceiling punya decor itu. Tapi dalamnya sih itu biasa, luarnya lebih banyak dia pakai budgetnya.
Oh, oke. Oh, ini juga lu kasih langsung gambar jadinya nih ya. Ini lu bikin 3D-nya nggak waktu itu? 3D ya bikin juga. Ada ya? Mhm. Oh, ini interior arsitektur. Oh, ini lu jadi kebanyakan sekarang udah ngasih langsung gambar jadinya nih ya. Ini nih lu bikin ya, yang desain nih. Ini kotak. Ya betul. Showcase. Ini pop-up shop. Ya, pop-up shop masih di Ion Mall juga. Hmm. Jadi yang kita kerjakan di sini, kita bikin satu toko kosong, pop-up shopnya. Ntar dia punya tenannya ganti-ganti. Kayak yang di sini kita bisa lihat tenannya ada Guess, ada Kiel, ada Burberry, banyak deh waktu itu. Jadi mereka gantian pakai satu klien misalnya pakai sebulan atau sekian minggu. Terus masih ada nih pop-up shop. Oh, udah itu cuma berapa bulan doang, terus di dismantle, di tear down. Oh, oke. Wow, Beach Discotheque La Luna. Oh ini, lu bikin semuanya nih, desain semuanya nih. Wah, mantap. Jadi 2000. La Luna ini diskotek pantai. Diskotek pantai. Situasi sekitarnya sama moodnya, ambiannya cukup enak sih ya. Jadi orang relax, orang berlibur, relax ke situ, otomatis moodnya sudah enak duluan, dan jadi semua juga lebih gampang untuk bikin lebih happening. Ceritanya ini tadinya semacam apa ya, semacam kayak kafeteria yang sudah tua gitu. Jadi bosnya Nirwana Resort, mereka pengen renovasi, bikin lebih menarik gitu, bikin lebih wow supaya turis-turis luar negeri datang itu nggak cuma gitu, tapi mereka ada satu yang menarik yang bisa mereka nongkrongin kan. Oke. Ini 2007 berarti masih di Faber Ini ya? di Bintan. Ya, Faber. Oh, oke. Interior arsitektur. Nah, ini tahun 2018 nih. Nah, ini lu bikin ininya nih. Apa? Desain buat interior ruangannya nih. Conference ya. Convention. Oke. Paper buffet line. Paper wood. Ini semua dari paper semua maksudnya? Dari kertas kardus, karton. Oh gitu? Ya, jadi temanya kali ini kan mereka mau go green. Di ulang tahun mereka yang ke-100, mereka pengen jadi business entity yang lebih matang dan lebih sadar lingkungan, seperti biasa gitu kan. Jadi semua serba karton, serba kertas. Oke. Kardus. Juga termasuk itu buffet table-nya. Itu semua dari kardus juga. Yang bentar buffet table itu ada di ini. Ini di sini. Oh, ini pokoknya kardus semua yang menarik ya? Iya. Dan surprisingly kardusnya cukup kuat lah. Bisa tahan sekian puluh kilo. Oh. Jadi kertas kardus tebal, sekitar 5 mili minimal itu ketebalannya. Iya, sampai bisa nahan TV ini. Ya, tahan makanan piring-piring kan cukup berat itu kan. Iya. Oh iya, ini. Oh ini ya buffet table. Iya ya, unik ya. Oke. Event exhibition Crazy Horse VIP Lounge 2017. Oh ini lo bikin lah nih. Ya betul. Jadi waktu itu ya, saya ex-kolik saya, dia ajak mau bikin itu nggak, Crazy Horse. Crazy Horse ini nightclub di Paris. Mereka lagi adakan world tour singgah ke Singapura. Jadi teman saya suruh coba bikin lounge
VIP lounge ya, yang di depan, pas di depan stage itu. Itu area yang perlu didesain sama raise platformnya, furniture, dan seatingnya segala macamnya. Dan terus acara ini bareng sama Cosentino. Cosentino ini pesulap jalanan dari Sydney, dia orang Australia. Cosentino. Ya. Oke. Wah, gile. Ini tahun 2017 ini ya. 17 juga. Ya. Mantap. Oke, teman-teman, tuh ya hasil karya portfolio Mas Andre Samsyuar. Cerita Dre. Kalau jadi freelance itu apa ya? Kenalan, networking. Terus kalau soal dari pribadi itu gimana? Maksudnya apa perlu disiplin misalnya ngatur waktu lah atau ngatur prioritas lah segala macam lah, itu gimana tuh kalau dari lu? Jadi yang pertama ya, sebagai freelancer, yang perlu kita jaga itu pertama kali komunikasinya. Karena seringkali kan jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran setan istilahnya. Kita kasih gambar satu, kliennya nggak suka terus ganti. Kasih lagi, nggak suka ganti lagi. Wah, itu betul-betul nightmare. Itu nomor satu perlu dihindari. Jadi komunikasinya mesti jelas. Kalau kita nggak jelas, mesti tanya. Walaupun sampai malu-maluin, tapi lebih baik malu depan daripada berantem di belakangnya sama kliennya. Jadi ya kalau saya punya habit praktek selama ini sama freelance ini. Nah kebetulan karena kita ini sudah tahu apa yang teknologi di Singapura bisa bikin, apa yang nggak bisa. Apa yang budget di Singapura bisa capai, apa yang nggak bisa. Jadi kita perlu ada kesamaan persepsi dulu, kliennya mau seperti apa, dan kita bilang kita bisa kerjakan apa. Oke. Terus berarti itu lebih ke lebih ke hubungan klien lah ya, supaya nggak ada miskomunikasi. Pastiin komunikasinya kalau misalnya ada nggak ngerti apa-apa, daripada assume, daripada berasumsi, nanya langsung, kayak gitulah. Ya, kadang ya klien sendiri mereka belum tahu apa yang mereka mau. Itu yang nggak repot sih. Kita perlu tuntun kliennya. Jadi kalau saya boleh langsung ke langkah-langkah yang lebih detail gitu ya. Yang kita perlu perhatiin yang pertama, jangan langsung bikin 3D dalam hal visual. Sebisa mungkin kita kasih banyakin reference images dulu, pictures dulu dari Pinterest dan macam-macam yang lain. Nah, dari situ misalnya kita punya ide layoutnya gimana. Kita bisa bilang misalnya entrance art-nya, bagian depannya, kita taruh gambar yang A misalnya. Dan terus waktu mereka masuk ke dalam ruang event itu, mereka bakal lihat apa di kiri, apa di kanan, kasih gambar-gambar semua. Jadi sebisa mungkin langkah pertama itu betul-betul minimum design work. Sebisa mungkin research. Supaya kliennya sendiri juga bisa memutusin apa yang mereka mau. Soalnya selain apa yang mereka mau, mereka juga belum tentu klien bukan berarti bos. Maksudnya klien sendiri mereka juga staff, kayak pegawai karyawan juga. Mereka bakal mesti liatin ke bos mereka lagi. Jadi kita perlu betul-betul samain persepsi di awalnya. Jangan sampai kita sudah terlanjur kerja, terlanjur banyak habisin waktu. Ntar dia bilang, oh ini bukan ini yang kita mau, budgetnya nggak sampai segini. Itu sia-sia waktu kita kan. Iya. Sebisa mungkin jangan bikin 3D dulu itu supaya supaya hemat tenaga juga lah ya. Hemat tenaga kita ya. Iya betul. Daripada udah keburu bikin 3D di awal, katanya bukan itu yang mereka mau, kita yang capek mesti ngulang. Kayak gitu lah ya. Iya. Oke, teman-teman nih kalau misalnya ada yang mau bertanya, teman-teman udah boleh langsung kasih pertanyaan aja ya. Boleh langsung kasih pertanyaan. Silakan. Terus lu jadi total udah freelance itu udah berapa lama, Andre? Udah 3 tahun ya, sama tahun ini. 3 tahun ya.
Lu Iya. terakhir berarti di City Neon itu, terus begitu dari sana lu freelance ya, berarti ya? Iya. Freelance gue nggak selalu dari rumah sih. Ada yang juga freelance-nya mesti di kantor kliennya. Sekian bulan di kantor klien. Sebetulnya udah kayak full time juga sih. Tapi ibaratnya antara kawin sama kumpul kebo, ya gue istilahnya kumpul kebo sama klien itu, tapi nggak kawin full komitmen sama mereka. Kalau dipikir-pikir, apa enaknya freelance dibanding full time gitu? Iya. Freelance ini ibaratnya kita seperti kita nggak ada ikatan. Masalah kerjaan full time ya, dengan orang-orang desain, perusahaan desain, pasti ada aja orang-orang aneh di perusahaan gitu. Atau culture perusahaannya yang kita nggak cocok gitu kan. Kalau kita freelance, kita lebih ada kebebasan sih, karena kita bukan full time-nya mereka. Kita nggak perlu sepenuhnya ikutin mereka punya sistem dan prosedur segala macam. Walaupun yang paling bagus kita tetap ikutin ya, tapi kita nggak ada beban moral untuk itu. Dan itu cukup fair. Iya. Dan Gimana? satu sisi minusnya ya dari soal freelance ini. Ya. Freelance sendiri mengandalkan volume, sama seperti kayak Volume. event organizer, mereka ngadain volume dari job itu. Iya. Okay. Jadi istilahnya profitnya mereka itu, perusahaan itu sehat kalau volume jobnya gede. Ada banyak job datang ke perusahaan itu. Nah, kalau perusahaan eventnya terlalu relax, memang untuk jangka pendek sih enak, cuma itu agak risky, agak menakutkan sebetulnya. Perusahaan eventnya relax tuh nggak bakal survive. Sementara perusahaan event yang terlalu sibuk, mereka kemungkinan lebih survive, tapi kita memang agak setengah mati sih ya, kerja di situ. Iya. Dan sebetulnya ya, dari pengalaman saya sendiri, untungnya saya ketemu klien-klien yang cukup baik ya, cukup mereka nggak hitung-hitungan seberapa yang saya bill, mereka oke aja. Sebetulnya fakta di luar itu, banyak freelancer yang nggak bisa tahan lama di freelance. Kenapa tuh? Ada banyak teman former colleague dulu kan, yang mereka bikin usaha sendiri, atau mereka freelance, akhirnya balik full time lagi. Yang pertama mungkin karena di Singapura ya, atau Asia kali. Kerja desain itu nilai kerjanya bayarannya nggak sebagus ibaratnya akuntan atau ya, arsitek. Desain bisa dibilang level yang paling bawah dari rantai makanan. Ya, makanya banyak orang-orang yang freelance, mereka setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya mereka balik full time lagi aja. Itu kalau di Singapura lah ya. Itu kalau di Singapura kayak gitu tuh. Nah juga satu tantangan lagi, kita sendiri sebagai freelancer, kita kan mesti usahakan cari job terus dari potensial klien yang baru kan. Kadang kalau kita terima terlalu banyak, seringkali nggak ke-handle dengan quality yang standar gitu ya. Kita mau batasin jumlah job kita ambil, tapi takutnya ntar setelah kita batasin kuota kita sendiri, kedepannya malah kurang. Nah, lu terus sepanjang lu freelance ya, itu lu itu bersaing nggak sih sama freelance yang lain, Dri? Atau sebenarnya masing-masing freelancer itu mereka tuh idealnya punya trademarknya sendiri, jadi lu nggak usah bersaing, pokoknya kliennya datang ke lu lah, kayak gitu. Nah, itu gimana lu? Mengenai freelancer ya, mindset si klien sendiri waktu mereka cari freelancer itu, mereka cari orang yang mereka merasa comfortable to work with. Mereka pengen kerja sama orang-orang yang mereka rasa cocok, rasa oke kerja sama orang itu. Nah, jadi dalam soal kompetisi antar para freelancer di sini ya, kalau yang gue alamin sendiri sih sebetulnya gue berusaha membangun network sama kawan-kawan, entah orang Indonesia sendiri, orang Singapura juga kan. Dan juga kadang ada job-job yang gue nggak bisa handle, gue offer ke teman-teman Indonesia juga di sini.
Jadi untungnya freelancer di sini mereka moodnya masih cukup positif ya. Yang gue tahu di sekitar gue gitu. Dalam arti mereka nggak hitung-hitungan kalau kenalin kita ke kliennya mereka sendiri. Ya, masih bisa saling support lah ya. Ya betul. Ini ada yang nanya ke gua nih. Ini kayaknya dia nanyanya salah nih. Maksudnya salah ruangan nih. Jadi nanyanya tuh langsung private ke gua, bukan ke everyone. Dari AL ya, Al ya. Permisi Mas, untuk pertama kali memulai freelance berdasarkan kemampuan hard skill, apakah kita perlu memilih pesanan yang masuk sesuai dengan kemampuan atau terima semua pesanan regardless kemampuan diri kita? Gua taruh di sini deh pertanyaannya. Nah, gitu Andre. Jadi untuk pertama kali memulai freelance berdasarkan kemampuan hard skill, apakah kita perlu memilih pesanan yang masuk sesuai sama kemampuan kita atau terima semua pesanan regardless kemampuan diri kita? Nah, menurut lu gimana, Andre? Kemampuan ini saya asumsinya software skill gitu ya, technical skill kan ya. Ya mungkin coba dari technical skill dulu Oke, deh. dari segi technical skill ya, sebetulnya untuk event, untuk exhibition, kalau kita lihat ya, gambar-gambar visual mereka tuh sangat basic lah. Nggak fancy amat, nggak pakai foto realistik segala macam gitu. Juga kalau kita perhatiin buku-buku desain, buku-buku exhibition di Milan atau di mana gitu ya. Visual mereka itu, rendering mereka sangat basic, sangat flat. Nggak macam-macam yang aneh-aneh, yang bagus-bagus, sama biasa aja semua, sangat flat. Malah saya bilang sangat seperti asal ngerti ya udah cukup gitu loh. Nah, yang penting bisa dipakai. Ya, jadi ya dari pengalaman saya juga ya sama klien-klien saya, terutama yang orang-orangnya sangat praktikal, yang orang bisnis, mereka nggak menuntut kita bikin yang bagus-bagus amat gitu. Yang penting cepat jadi, jelas, dan bisa dilaksanakan. Ya dalam arti yang kita bikin itu harus ada estetiknya juga, tapi visualnya, touch-up-nya nggak sampai sefantastik yang kita bayangkan selama ini deh. Bagi mereka ya, kebanyakan dari mereka, asal itu jelas, cukup, estetiknya cukup, dan bisa dibikin oke. Iya. Itu dari segi software skill. Itu untuk klien-klien yang praktikal ya. Tapi ada klien yang misalnya bidangnya mereka di interior. Ada juga perusahaan interior yang butuh jasa freelancer kan ya. Nah, bedanya kalau event sama interior, untuk event itu yang mereka jual itu kayak mood atmosphere suasana event itu. Sementara kalau interior lebih ke feeling orang pribadi waktu lihat rendering. Nah, kalau untuk kerja interior, nah itu baru perlu rendering yang bagus-bagus, cakep-cakep gitu. Karena yang mereka jual itu feeling ya, mood dari interior yang bakal mereka bangun, yang bakal mereka renovasi. Nah, jadi untuk interior memang perlu rendering yang bagus. Software skill-nya juga harus memadai lah istilahnya ya. Nah, itu dari software skill. Kalau dari segi soft skill dalam arti kita punya pengetahuan apakah relevan sama industri yang sedang kita geluti ini. Nah, itu cukup susah bilangnya ya. Karena soft skill ini sebetulnya nggak ada habis. Semua orang sedang belajar terus untuk lebih mengerti industri itu kan. Belajar lebih relevan sama tuntutan perubahan selera dan zaman juga. Maksudnya soft skill itu berarti lebih ngikutin tren kayak gitu maksud lo? Soft skill ini lebih ke mengerti apa yang klien itu mau, apa yang cocok buat klien ini. Jadi kita berpikir sebagai konsultannya si klien. Oke. Nah, ini sih sifatnya hal-hal yang lebih abstrak. Nggak ada jawaban yang standarnya menurut saya. Dan kita perlu banyak trial error dan perlu lebih ngerti si kliennya sendiri juga sih. Oke. Wah itu, kalau itu berarti butuh jam terbang yang inilah ya, jam terbang yang banyak lah ya buat. Itu belajar sambil bermain nih ibaratnya. Belajar sambil bermain.
Ya, mungkin yang kita bisa pelajari mungkin tips-tipsnya, pointer-pointernya itu yang perlu kita tangkapin. Tapi untuk praktek di lapangannya sendiri itu sih masing-masing mesti terjun sendiri. Gimana? Al, apakah terjawab pertanyaannya? Jadi kesimpulannya mendingan yang sesuai sama kemampuan diri sendiri dulu kali ya. Emang yang kita bisanya apa? Kalau di 3D event designer memang kebetulan kalau technical skill itu nggak terlalu yang ribet-ribet banget lah, gitulah istilahnya lah. Nggak ribet-ribet banget. Nggak perlu yang fantastik. Beneran nggak perlu. Lebih yang praktis gitu ya. Gitu. Nah, ya mungkin, asal jangan keterlaluan jeleknya gitu. Terlalu jelek. Ya, mesti tetap ada. Harus yang kira-kira levelnya oke, acceptable itu sudah oke, beneran. Oke. Ya. Udah teman-teman di sini apa janjian ada yang dari Padang juga? Ini Mas Andre nih aslinya dari Padang nih. Ya, soalnya teman-teman community juga ada yang dari Padang juga, Andre. Siapa tahu ada yang mau say hi ke lu. Oke, ini ada from FIM to everyone. Malam Pak, boleh bagi tips atau saran atau pengalaman bagi pemula untuk 3D design tetapi tidak ada background bidang desain. Nah, gimana, Andre? Nah, jadi ya bisa aja, misalnya waktu kita ketemu kliennya kan, kita ngomong jujur aja lah, bahwa kita belum ada cukup pengalaman di bidang ini, dan dalam hal ini kita berperan sebagai visualizer, bukan sebagai desainer. Saya juga punya banyak klien yang begitu, dalam arti mereka sudah punya ide yang jelas apa yang mereka mau pasang props apa, desainnya gimana, warna segala macamnya mereka udah jelas, mereka udah tahu dengan detail. Jadi mereka cuma butuh bantuan kita untuk menerjemahkan ide mereka dalam bentuk visual. Nah, jadi dalam hal ini sebetulnya kita nggak banyak pakai otak sih, lebih ke software skill. Dan peran kita sebagai visualizer, bukan yang pemikir desain segala macam, cuma menerjemahkan klien punya ide ke gambar. Oh, jadi kita Ya, asal benar-benar kita jujur aja sama kliennya dari sejak awal. Jadi masing-masing tahu expectation masing-masing gitu kan. Benar-benar ikutin aja dah. Kita nggak ada ruang buat kasih dia ide. Misalnya kayak gitu, pokoknya ikutin tok tok plak plak kayak gitulah ya. Ya. Ya, ini ada lagi nih. Mas, gimana strategi promosi in freelance Mas kira-kira ke klien-klien baru? Karena kalau freelance kan ibarat kita berbisnis, kita mesti promosi sendiri, manajemen keuangan sendiri, DLL. Nah, gimana Andre? Strategi promosi in freelance dari lu ke klien-klien baru tuh biasanya gimana? Kalau dari pengalaman gue ya, dapetin klien-klien baru itu, yang pertama tentunya dari mulut ke mulut nih. Teman lama atau bos punya teman. Mulut ke mulut itu reputasi sangat penting. Jadi ya reputasi sangat penting. Jadi dalam arti kalau misalnya kita berurusan sama klien kalah dikit, cincai aja gitu. Lebih bagus kalah sekarang, tapi seenggaknya kemungkinan untuk kerjasama di depan masih terbuka. Jangan hitung-hitungan, jangan galak-galak. Jangan galak-galak. Itu yang pertama dari mulut ke mulut. Yang kedua dari ini ya. Yang kedua itu dari ada website kayak Fiverr, Upwork yang punya Adobe itu, dan juga dari Facebook, Powerflot itu media-media yang bagus juga, dan dari LinkedIn juga, LinkedIn. Ya, LinkedIn. Ya betul. Jadi kalau yang saya bilang ya, gimana promosiin kita punya kerja, bikin Facebook page yang bagus, yang convincing, yang meyakinkan gitu kan. Dan Facebook itu kan lebih ke global, bukan global ya, maksudnya ke semua umum punya kategori ya. Kalau untuk lebih profesional ke LinkedIn, bikin LinkedIn page yang bagus, yang profesional, yang bikin orang, wah ini oke, punya bona fide punya orangnya.
Oke, saya harap itu bisa menjawab pertanyaannya si Mas FIM tadi. FEM tadi, iya. Terus tadi yang tadi barusan nanya ini, Mas Satria Oki ini. Jadi, eh, sebenarnya gue juga udah pernah denger sih, marketing yang paling baik itu word of mouth sih. Terus ya, dengar dari sharingnya lu berarti udah mengkonfirmasi lah, memang word of mouth itu nggak ada yang ngalahin lah. Pertama-tama word of mouth gitu ya, terus sama pajang portfolio, pajang hasil ke inilah ya, ke platform-platform sosial ya, berarti LinkedIn, Facebook. Ya, satu lagi yang teman-teman mestinya sudah tahu Behance. Oh, Behance. Ya, Behance sih memang mereka punya standar lebih tinggi-tinggi sih ya. Kumpulan orang-orang di situ jago-jago semua. Oke, oke. Oke, teman-teman, apakah menjawab pertanyaannya? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan ya supaya kita punya Menarik nih. ngobrolnya lebih konkret dan lebih detail. Saya perlu pertanyaan lebih jauh lagi. Iya. Terus di Singapura ya, gue tahu mungkin beda kali sama di Jakarta di Indonesia ya. Di Singapura itu kerjaan desain grafis itu berarti ya, itu masih apa ya? Termasuk pekerjaan yang ini nggak sih, Dre? Maksudnya menjanjikan untuk dikerjakan gitu loh. Tadi kalau sempat bilang graphic design di sana itu kayak rantai terendah ya. Tapi sebenarnya itu masih ini nggak promising untuk dikerjakan nggak sih menurut lu? Graphic design atau 3D? Eh, desain lah. Desain ya. Ya. Ya, untungnya sih dengan banyaknya apps gitu kan ya, dengan online shopping segala macamnya gitu di sini. Bisa dibilang akhir-akhir ini mungkin graphic design lebih luas marketnya daripada 3D sendiri. Ya. Lebih banyak dibutuhkan lah. Berhubungan dengan situasi saat sekarang ini, 3D di Singapura sangat minim lowongannya. Sementara graphic design masih sangat banyak diperlukan. 3D kan kalau untuk event, interior, untuk construction, justru itu bidang-bidang yang sedang nggak boleh dikerjakan sekarang-sekarang ini. Sedang lockdown. Tapi graphic design tetap bisa jalan karena mereka nggak perlu bikin structure, nggak perlu bikin physical building segala macamnya kan. Ya jadi dan kalau untuk Singapura sih karena Singapura sendiri lebih design conscious, orang-orang lebih sadar sama desain, kalau sering kepake. Tapi karena mentalnya orang Asia gitu kan, rasa apresiasi ke desain itu masih cukup rendah ya. Waktu mereka beli barang, mereka lupa mikirin, barang ini kan perlu didesain, perlu mikir waktu merancang, membangun itu produk. Dan kalau untuk Eropa sih kita tahu mereka lebih sadar, mereka lebih menghargai desain. Untuk Asia mungkin kita masih perlu waktu cukup lama untuk sampai ke situ. Iya, kenapa ada tendensi seperti itu ya? Benar Karena juga. orang mikirnya gue beli barang, gue nggak beli jasa gitu. Iya, padahal buatnya susah gitu kan. Nah, gampang. Tapi desainer, desainer 3D desainer di Singapura orang Indonesia itu masih di respect lah ya, Andre ya. Maksudnya kan orang Indonesia yang gue tau di Singapura tuh terkenal kreatif, benar nggak sih? Ya betul. Terkenal kreatif. Makanya banyak desain-desain di Singapura itu dikerjain sama orang Indo. Ya, Andre. Ya betul. Ya. Malah ya itu ya saya pernah ketemu desainer dari Lucasfilm yang di Singapura. Itu ternyata ada banyak orang Indonesia di situ. Ya, iya. Iya, orang Indonesia emang ini sih terkenal di sisi kreatifnya sih. Iya betul. Iya. Gitu ya teman-teman ya. Gimana nih? Apakah sharing-sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua? Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Kira-kira terjawab nggak tadi Mas Satria Oki? Ini pertanyaannya. Oh, sama yang tadi FIM juga. Kira-kira terjawab nggak pertanyaannya? Silakan kalau mau ditanyakan. Jadi Mas Andre ini karyanya itu ya sangat mantap dan menyilaukan semua. Kalau teman-teman tadi udah lihat ya,
Dari dulu teman-teman, dari dulu. Jadi dari dulu kita belajar bareng, itu karyanya Mas Andre itu udah stand out lah. Terus jawab, Mas, salam dari Padang. Oh tuh, ada yang dari Padang, Dri. Mas, oke. Ya, so, From ada lagi nih. Permisi Mas, saya ingin bertanya kembali, apakah bergantung dengan suatu platform freelance sudah cukup untuk membangun karir atau perlu memanfaatkan berbagai platform? Dan apakah perlu melakukan pengumpulan data pasar? Wah, seperti jenis pesanan yang sedang tinggi demand-nya. Wah, gimana Andre? Platform sama data pasar. Sudut pandang lu gimana dong? Jadi ya, kalau kita ngomong kenyataan ya, kita ngomong reality, sebetulnya kalau untuk di Singapura ya, kalau kita mau yang lebih aman, lebih secure financially, saya mesti bilang ya, sekarang ini mungkin paling bagus full time, tapi freelance juga. Karena freelance saja agak susah. Karena yang seperti saya bilang tadi, kadang kalau kita terima job kebanyakan, kita nggak bisa handle. Dan terus quality yang kita hasilkan mungkin nggak mencapai standar ya. Terus yang kedua, kalau kita terima job banyak-banyak, ya kalau jobnya kita terima semua, kemungkinan badan yang nggak kuat. Karena kerja desain perlu makan waktu banyak gitu kan ya. Setuju. Ya, jadi skenario yang ideal saat ini walaupun bukan yang paling bagus saya bilang, tapi yang paling aman full time dan ada freelance. Walaupun itu sekarang job full time sendiri sudah cukup makan waktu, tambah freelance lagi babak belur juga sih. Oh, itu berarti lu hebat juga dong, Mas. Lu hebat, Dre. Mas, lu bisa bertahan dengan freelance doang gitu kan. Berarti freelance-nya itu jalan terus dong berarti ya kalau buat lu. Ya. Ya seperti gue bilang, freelance-nya gue nggak cuma freelance saja, tapi ada freelance yang kita mesti station di kantornya klien. Yang sebetulnya sudah kayak full time juga sih. Cuma nggak ada ikatan komitmen aja. Iya. Jadi kadang freelance-nya di rumah, kadang di kantornya itu. Ya betul. Masih kerjaan. Terus lu melakukan pengumpulan data nggak? Lu kumpulin data pasar nggak, Dre? Seperti jenis pesanan yang sedang tinggi demand-nya apa, lu kerjain, atau lu berdasarkan ininya aja, lu ya lu bagusnya di mana, skill-nya lu di mana, ya lu kerjain itu gitu. Nah, yang repotnya ya, dari pengalaman gue dan industri yang dihadapi di Singapura ya, semua industri itu, semua klien, bukan semua, rata-rata klien mereka makin menuntut spesialisasi. Mereka menuntut orang yang betul-betul ahli di bidangnya. Karena yang krusial di sini kita punya karya itu relevan nggak sama kebutuhan klien, relevan nggak sama perubahan zaman. Kayak misalnya untuk bikin interior, kitchen, dapur gitu ya, itu cuma bukan taruh counter, taruh sink, kulkas, beres gitu. Tapi ada contohnya, di kitchen itu ada segitiga kerja. Kalau orang menghadap ke oven, ke kompor, di belakang dia mesti ada fridge, sebelah kanan dia mesti ada apa lagi gitu. Nah ini hal-hal yang detail yang cuma orang-orang yang spesialisasi di bidang itu yang tahu. Kita bisa sih coba explore, asal berani babak belur dulu di awalnya gitu kan. Kecuali kalau misalnya kita sudah tahu, kita sudah belajar duluan, oke lah, kita terjun di bidang itu. Tapi sekarang banyak event-event, job freelance juga yang menuntut kita harus mengerti konkret pelaksanaan di lapangannya gimana, dan itu cukup suatu barrier to entry juga. Seperti misalnya orang yang bisa event belum tentu familiar sama exhibition. Orang yang bisa exhibition pun belum tentu bisa ke event. Jadi masing-masing seperti ada
Ada spesialisasi atau barrier to entry-nya. Dan cara mengatasinya kita memang sih mesti berani explore, berani keluar dari comfort zone, berani babak belur dikit lah. Iya, iya, iya. Iya, jadi nggak ngumpulin data lah kesimpulannya lah. Nggak ngumpulin data, lebih banyak coba gitulah. Berani babak belur. Bilang. Oke, apakah terjawab? Ya, mengenai kumpulin data ya, misalnya kita bisa bilang sekarang ini misalnya interior yang lagi banyak demand-nya. Nah, kita perlu belajar lagi interior itu. Desain macam apa yang bisa works untuk interior, apa yang nggak bisa dipakai untuk interior. Nah, jadi itu suatu challenge juga ya. Nggak berarti apa yang kita gambar bisa dibikin semua. Misalnya desain retail di supermarket itu, itu lebih rumit lagi. Ada banyak aturan pemerintah dan sisi ergonomis orang ngambil barang setinggi apa, jarak antara orang mesti keluar. Berapa banyak gap yang kita sediakan untuk orang antri depan kasir, itu bakal banyak lagi dia punya pertimbangan. Oke. Ya, itu ergonomis ya, ergonomis. Dari sisi ergonomis. Wah. Gitu. Oke, teman-teman silakan ada yang mau nanya lagi. Jadi tantangan freelance ya itulah ya. Sama ini nggak sih? Sama apa? Kayak manage waktu, disiplin diri, kayak gitu lu ngalamin challenge di sana? Soalnya kan nggak ada ngawas ya. Ya itu selalu tantangan nomor satu. Yang pertama waktu. Idealnya selalu yang kita kerjakan itu cepat dan bagus dan murah. Cepat, bagus, sesuai budgetnya murah, harus begitu idealnya. Iya, klien biasa bilangnya budget. Ya, terus saya barusan lihat mengenai jual 3D assets di kreatif. online, di website gitu ya. Iya. Saya nggak jualan sih. Sudah cukup sibuk sama bikin gambarnya sendiri. Iya. Iya gitu, Aldi. Jadi nggak jual 3D asset ya untuk marketplace. Terus tantangan apa lagi dari lu sebagai seorang freelance selama 3 tahun ini? Tantangannya, berarti so far 3 tahun ini lu cukup bisa handle challenge yang datang sebagai seorang freelancer lah ya. Apa maksudnya ya itu tadi yang lu sebutin itu. Ya, karena pertolongan Tuhan semua itu cukup jalan lah sejauh ini ya. Dan satu lagi kalau saya mau sharing mengenai langkah-langkah kita approach suatu desain sebagai seorang freelancer itu yang paling penting. Saya selalu mikir kan, misalnya kalau kita mau kerjakan desain, approach-nya gimana? Apa yang mesti kita kerjakan dulu? Apa yang mesti kita pikirin dulu? Jadi yang pertama, misalnya ke waktu kita mau bikin desain event atau exhibition, yang pertama kita bayangkan kita sebagai visitor, pengunjung itu event. Nah, selalu taruh diri kita di posisi sebagai pengunjung itu event, pengunjung itu exhibition atau apa gitu kan. Nah, dari situ kita bisa mulai approach desainnya, kerjaan dari mana, apa yang perlu kita kerjain. Dan dari segi kerja sama klien, itu maksudnya kita dari segi visitor, dan sekarang sisi kita sebagai desainer untuk klien. Jadi kalau saya bilang yang pertama, kita kumpulin reference images itu sebanyak mungkin, dan kita bikin layout kasar dulu, layout sketch tangan, layout, dan taruh
reference images-nya di posisi-posisi yang relevan tentunya. Hmm. Dan seandainya klien kira-kira sudah setuju sama arahan desainnya, kita baru kerjain layout yang lebih detail. Itu tahap ketiga. Setelah layoutnya oke, baru mulai ke 3D kasar. Nggak usah pakai material, nggak usah pakai lampu, betul-betul screenshot aja, screenshot kirim ke klien cukup. Walaupun jelek sih, kadang-kadang bikin mood nggak nyampe kayaknya, tapi itu yang saya bilang lebih aman. Yang kecebur bikin banyak-banyak duluan. Setelah 3D kasarnya lebih cocok, lebih diterima sama kliennya, baru mulai pasang material dan render kilat mungkin 320 pixel kali 240. Nah gitu. Ntar setelah oke lagi, baru render gede dan lebih detail. Oke. Berarti bertahap lah ya. Kasih draft dulu, draft oke, baru kasih yang render mahal. Maksudnya render yang lama lah, agak lama lah waktunya lah. Ya, render yang bagus. Oke, Aldi, by the way tadi terjawab. Tadi ini ya, jawabannya cukup singkat ya dari Mas Andre ya. Menjual 3D aset, ya Mas Andre sendiri nggak menjual 3D aset di Creative Marketplace gitu ya. Oke, ada lagi yang mau nanya lagi? Kita masih punya waktu, kita udah kelewatan deh. Ternyata saking keasikan ngobrol kita. Oke, teman-teman, apakah sudah nggak ada pertanyaan lagi? Andre, pesan lu buat ini para ini di sini ada pelajar, ada yang pekerja kreatif juga, terus ada yang freelancer juga, terus mungkin ada yang mempertimbangkan buat terima kerjaan desain juga. Nah, pesan dari lu, tips-tips buat mereka apa, Andre? Yang pertama tentunya coba usahakan update diri kita supaya lebih relevan dengan tren desain zaman sekarang. Bukan berarti kita harus tiru semua tren itu, tapi kita tahu aja supaya waktu kita bikin gambar kita sendiri yang kita kerjain itu relevan, nggak ketinggalan. Jangan sampai waktu klien lihat gambar kita, wah gambar tuh agak kuno gitu ya, agak outdated gitu ya. Soalnya saya sering ketemu teman-teman orang 3D juga di Singapura. Jadi rupanya mereka terlalu comfortable kerja di satu perusahaan lama bertahun-tahun gitu. Ya setia mengabdi sih bagus. Tapi stuck di satu perusahaan bertahun-tahun sebetulnya nggak sehat juga. Jadi nggak tahu gimana sekarang orang luar kerjanya gimana. Dan terus tren exhibition, tren desain sendiri gimana. Nah itu satu sandungan juga sih ya. Jadi saran saya yang pertama, kita keep diri kita up to date dengan tahu tren desain zaman sekarang gimana. Ya, supaya waktu kita punya kerjaan sendiri, yang kita bikin itu nggak ketinggalan zaman, moodnya dan gambarnya. Terus yang kedua, saran saya sih, ini sih nggak perlu diikutin, cuma ini suatu input aja. Jangan stuck kelamaan di satu perusahaan. Karena satu perusahaan itu sendiri mungkin culture-nya orang-orangnya mungkin baik. Tapi dari segi desain sendiri itu sebetulnya kurang sehat juga. Untuk bertumbuh, berkembang, usahakan terus bergerak maju. Oke. Jadi itu 2 tips lu buat inilah ya, buat kawan-kawan di Dapur Animasi Community. Dan tentunya usahakan juga kumpulin teman-teman yang satu bidang, saling bagi-bagi job. Bagi-bagi job. Iya. Bagi-bagi job, jangan simpan sendiri, jangan bawa blur sendiri. Iya. Jangan disimpan sendiri, pusingnya dibagi-bagi. Ya, bagi-bagi job, ntar juga rezekinya kebagi kita juga lagi. Iya, amin. Oke, Dre, ini kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi nih. Thank you banget, Dre, udah sharing sama kita semua nih. Ini semua udah belajar sama lu. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya lagi ke Mas Andre, nanti kumpulin aja pertanyaannya ke saya, nanti saya yang tanyakan ke Mas Andre.
Oke, teman-teman, Oke. mendapat manfaat dari sharingnya Mas Andre malam ini? Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Waktunya sudah habis, jadi kita harus membiarkan Mas Andre kembali beristirahat bersama dengan keluarganya. Oh ya, Mas Andre ini kemarin-kemarin tuh baru berulang tahun, teman-teman. Jadi Mas Andre ini sudah punya satu putri ya, sudah berkeluarga dengan seorang putri. Oke deh, nggak ada yang mau nanya lagi nih kayaknya, Dre. Ya udah kalau gitu, thank you banget Dre Oke. buat waktunya, Dre. Nah, kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi deh. Sama Andrew. Iya. Boleh. Kalau misalnya lu ada ide mau bawa topik apa, ya lu kasih tahu aja. Oke. Tentu. Ya, thank you Dre. Ya, sama-sama. Thank you. Yuk. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Oke. Selamat beristirahat semua.